Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di saat Indonesia sedang ingin bertransformasi menjadi negara maju, meraih puncak kejayaan di era kepemimpinan Prabowo Gibran, ada saja gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok, oknum, dan segelintir orang yang haus akan kekuasaan, yang berdalih mengatasnamakan rakyat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pandangan ataupun penjelasan dari Pak Iyas Subiakto terkait Purnawirawan TNI yang mengusulkan Wapres Gibran itu dimakzulkan. Dan juga Pak Iyas Subiakto menyentil gerombolan-gerombolan yang terus bikin gaduh, bikin rusuh, yang merongrong Indonesia dari dalam. Roy Suryo CS dan Rocky Gerung. Nah, seperti apa itu selengkapnya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Rekan-rekan, kita masih terus merasakan suasana hiruk pikuk kebodohan yang di-spill oleh Roy Suryo DKK sebagai toksit sosial yang mewabah dan dipercayai oleh beberapa masyarakat. Jadi sekarang kita ini sedang kena toksit, mempercayai fitnah daripada fakta. Itu yang disebarkan terus-menerus oleh Roy Suryo DKK yang sampai hari ini kita terus mengalami. Entah siapa yang mendesain, entah siapa yang punya kepentingan. Tapi secara implisit memang bisa dibaca mau kemana arahnya. Ini kan ekses dari sejak kalahnya Pilpres di beberapa layer partai politik, khususnya PDIP, sehingga terus membuat kegaduhan sampai sekarang. Jadi kemarin juga ditambahi lagi soal judi online dari Budi Ari yang mengatakan ada bau-bau PDIP tapi mereka tidak terima. Ya silakan sajalah saling mengadu. Terus urusan pekerjaan itu saja yang kalian urusi. Nah, tiba-tiba minggu ini juga kita dikejutkan oleh statement dan perilaku yang tidak mendidik. Satu dari anggota DPR RI PKB yang mengatakan bahwa koruptor itu juga manusia yang tidak bisa dikejami, gitu. Tidak boleh dikejami maksudnya ini. Ini partai kebangkitan bangsa menjadi partai kebangkitan koruptor begitu. Dan statement itu sangat mengganggu dengan apa yang diprogramkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto yang sedang gencar-gencarnya dalam setiap pidato bahwa pemberantasan korupsi harus segera dilakukan gitu. Walaupun sampai sekarang undang-undang perampasan aset koruptor tidak kunjung rilis juga gitu. Semoga ini bisa terwujud itulah. Jadi nanti tidak jadi program omon-omon. Yang berikutnya adalah bukan tiba-tiba, ini mungkin saja kelanjutan dari apa yang pernah meramaikan jagat Indonesia tentang permintaan purnawirawan. Entah sekarang ada berapa kelompok purnawirawan ya. Tapi yang terakhir kan Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar itu mendukung pemerintah. Sementara di belakang sana dan hari ini kita melihat ada purnawirawan, sekelompok purnawirawan yang masih ada Fahrul Roji dan sebagainya, itu berkirim surat kepada MPR, DPR, dan DPD untuk tetap meminta agar Gibran diturunkan gitu. Dari kemarin kan sebenarnya kita kita melihat mereka adalah orang-orang yang berwawasan, punya intelektualitas yang cukup baik. Karena menjadi jenderal itu kan prosesnya panjang, sampai ke Lemhanas, Sesko, dan sebagainya. Kenapa ini tiba-tiba? Bukan tiba-tiba sebenarnya. Ini pasti juga ada benang merahnya kepada kepentingan kekuasaan. Kita tidak tahu apakah mereka punya desain tersendiri untuk Indonesia ke depan yang sudah dicanangkan sebagai visi Indonesia emas itu. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka maui, ya pasti kekuasaan dan kekayaan. Dan kekayaan. Kita sebenarnya jauh dari kata bahwa para purnawirawan itu tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan untuk negara ini gitu. Jauh dari kata ketidaktahuan lah gitu, karena
mereka adalah orang-orang yang cerdas, kalau tidak kan tidak jadi jenderal gitu. Nah, kalau ini mereka lakukan sekarang, berarti intelektualitasnya itu yang seperti dikatakan beberapa teman menjadi provokator. Itu sangat disayangkan karena ini sebuah pelemahan untuk bangsa Indonesia di tengah hiruk pikuknya geopolitik yang sekarang sedang melanda dunia. Persaingan di mana-mana sementara kita sedang menata untuk menjadi negara maju, tapi terus saja diganggu oleh orang-orang kita dari dalam. Nah, Purnawirawan ini sebenarnya posisinya ada di mana gitu. Apakah mau membalikkan masa kejayaan Orba 32 tahun itu, di mana Indonesia mengalami kerusakan yang sangat dahsyat. Ya, kalau dikatakan aman, ya aman-aman saja. Tapi sebenarnya di dalamnya itu berkecamuk ketidakadilan dan beberapa kerusakan yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya gampang saja kalau kita lihat. Sekarang ada 4 saja negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dari PDB yang kita terima sekarang, kita cuma di atas Filipina 200-an dolar saja. 4.920 dolar income per kapita kita. Sementara Filipina 4.700 sekian, Malaysia 12.400 sekian, dan Singapura 92.000 dolar per kepala per kapita per tahun. Ini sudah menunjukkan bahwa proses di mana dulu Soeharto memimpin dengan orbanya itu yang tidak boleh dikritik, tidak boleh apapun orang ngomong, itu menghasilkan output yang seperti kita terima sekarang. Kita dulu punya garis besar haluan negara, tapi dipakai untuk garis besar haluan keluarga. Apakah kejayaan ini yang mau diulang oleh segelintir orang yang mengatakan Purnawirawan itu? Semestinya tidak demikian, karena saya yakin dari ABRI sekarang dan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini masih menunjukkan sebuah kesetiaan, sebuah komitmen kepada negara ini. Jadi gangguan-gangguan seperti Purnawirawan yang mau berkirim surat kepada DPR, MPR, dan DPD ini harusnya bisa ditangkal dan tidak diabaikan saja begitu. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang rada radikal dari kawan-kawan, dan saya sendiri juga ikut mengomentari itu. Apakah ini sebuah desain yang memang disiapkan untuk menyingkirkan Gibran? Gitu? Karena anak muda yang punya potensi besar ini takutnya akan mengganggu target-target pencapaian pribadi dan kelompok-kelompok yang ingin terus berkuasa terhadap Indonesia ini. Walaupun sebenarnya mereka secara tidak langsung juga merusak Indonesia gitu. Nah, Ketua MPR jelas Gerindra karena ada Ahmad Muzani, Ketua DPR ada Puan Maharani, adalah PDIP adalah musuh tidak langsung atas keluarga Jokowi dan Gibran. Wakilnya Tiasko juga dari Gerindra. Jadi kalau Gerindra bersepakat dengan PDI dan TNI, khususnya Purnawirawan untuk menggulingkan Gibran, ini sangat mudah dilakukan. Tapi apakah gejolak politik dan sosialnya bisa diredam begitu saja? Karena yang harus diingat adalah Pak Prabowo Gibran itu dipilih oleh 58,8% pemilih rakyat Indonesia. Dan kontribusi itu dikontribusi oleh hadirnya Pak Jokowi, yang kita katakan selama ini dia cawe-cawe, ya memang iya gitu. Jadi adanya Gibran Pak Jokowi itu membawa dampak luas. Jujur saja di rumah saya ada 7 pemilih kemarin, saya dan kakak saya saja yang nyoblos berdua, yang 5 istri dan anak saya itu nyoblos Gibran. Mereka bilang seperti itu. Kami nyoblos Gibran, jadi yang 2 kami nyoblos Prabowo. Artinya kalau itu jadi landasan, berarti kekuatan Pak Prabowo itu sekitar 28% saja dari pemilih Indonesia yang dia capai 58,8% itu. Berarti kontribusi Gibran lebih besar dari Pak Prabowo. Tapi itu bukan berarti kita mengecilkan Pak Prabowo. Yang harus diingat adalah bagaimana menjaga kestabilan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Masyarakat kita kan harus sadar, dan Purnawirawan juga memang mestinya ya sadar itu. Sebuah proses pemimpin Indonesia itu
32 tahun dipimpin oleh militer, 10 tahun disambung SBY. Nah sekarang Pak Prabowo sedang 5 tahun. ada di puncak pimpinan Indonesia, apakah 5 tahun atau 10 tahun, tapi yang pasti 5 tahun sudah di tangan. Berarti total itu 42 ditambah 5, 47 tahun dari 80 tahun Indonesia merdeka. Ini kan harus disyukuri, harus betul-betul diresapi. Jangan Gibran menjadi batu sandungan karena sebuah nafsu kekuasaan yang akan diulang. Saya mengambil statement dari Gibran yang cukup elegan, yaitu kekuasaan tanpa etika itu akan menimbulkan ketakutan. Dan itu sudah kita rasakan di zaman Orba. Etika tanpa kekuasaan bisa dilecehkan. Jadi keduanya itu harus dikombin supaya negara ini berjalan dengan baik. Ya, jadi harusnya bisa diresapi dan bisa dimaknai sendiri oleh bapak-bapak yang mulia yang sudah begitu luar biasanya makan asam garam di Indonesia ini. Gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu membahayakan kita. Karena menurut anak muda yang luar biasa itu, ke depan ini memang harus dilakukan sebuah proses tanggung jawab terhadap sebuah negara yang berkelanjutan. Jadi masyarakat kita tidak boleh diresahkan oleh isu-isu yang tembre-tembre seperti itu. Masa kelasnya jadi kelas Rocky Gerung, kelasnya Roy Suryo. Ini sangat disayangkan kalau segelintir manusia di Purnawirawan ABRI itu berkeinginan seperti itu. Itu sangat menyakitkan buat kita semua. Sangat menyakitkan dan itu sangat membahayakan. Di tengah-tengah perjalanan menuju puncak Indonesia yang lebih baik, tiba-tiba ada huru-hara isu yang seperti itu. Ini tidak sama sekali tidak elegan. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sebenarnya agenda bapak-bapak ini untuk Indonesia? Ya kalau bisa dibaca ya memang ya kembali lagi kepada kekuasaan. Ngapain di usia senja yang harusnya menikmati apa yang sudah dikaryakan? Kenapa ngerusui loncatan yang akan dilakukan anak-anak muda kita itu? Masa transisi di sekarang ini adalah masa transformasi. Sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi ini bukan main-main gitu. Karena dari baby boomers, milenial ke Gen Z ini adalah loncatan yang memang harus disiapkan. Hadirnya Gibran sekarang ini kan harusnya menjadi trigger. Sekali lagi menjadi trigger untuk anak-anak muda bisa hadir. Itu yang disampaikan oleh Gibran di dalam beberapa pertemuan. Bahwa sekarang ini harus tampil anak-anak muda yang bertanggung jawab. Bukan mengecilkan apa yang pernah dicapai oleh senior-senior yang ada. Tapi harus punya kehati-hatian. Karena kita punya pengalaman tidak baik di masa-masa lalu. Cetusan hilirisasi dan sebagainya yang dilakukan Pak Jokowi yang menggetarkan dunia dan membuat marah Amerika dan Eropa itu harus dijaga. Tidak boleh lagi itu diganggu untuk dikembalikan seperti semula. Menjual mineral kita yang tidak dapat apa-apa. Perbandingannya kan jelas. Dalam 1 tahun pertama hilirisasi yang biasanya kita jual 5 miliar dolar menjadi 530 miliar dolar. Itu kan harusnya itu disadari dengan baik karena di sana ada apa? Ada keadilan, ada kemakmuran, ada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi tolong bapak-bapak yang mulia endapkan hati Anda untuk tidak terus berlanjut berkecamuk terhadap hal-hal buruk sampai kepada mimpi mengambil anak muda sebagai wakil presiden untuk digagalkan begitu. Siapa ya gantinya emang? Siapa yang kalian mau taruh di situ? Di tengah-tengah pemerintahan yang sah secara konstitusi dan institusi. Jadi ini sebagai masukan, bukan mengajari, tapi merimain bahwa ada hal-hal yang salah yang kadang kita lakukan di tengah hiruk pikuknya perpolitikan dan kepentingan negara ini. Saya pikir demikian ya obrolan kita hari ini dari Respon. Semoga ini menjadi manfaat kita semua. Terima kasih. Sehat Indonesia, sehat kita semua. Assalamualaikum. Di saat Indonesia ingin menuju negara maju, menuju
ke arah yang lebih baik, ada-ada saja gangguan yang justru datangnya dari dalam. Isu-isu receh selalu dimunculkan dari segelintir orang yang selalu bikin gaduh. Roy Suryo, Rocky Gerung, dan lain-lain ya. Dan juga para purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Wapres Gibran. Sangat disayangkan di saat negara kita ingin jadi negara yang lebih baik, ingin menuju puncak kemajuan, tetapi malah diganggu oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar Cika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.